Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi ketemu dengan saya, Bang Mail, tentunya di channel tercinta kita, Edu X Prima Indonesia. Baik, kali ini kita akan melanjutkan eh, pembelajaran kita. Hari ini kita akan belajar tentang PDB atau persamaan diferensial biasa Bernoulli. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan pembahasan tentang PDB Bernoulli, kita harus tahu dulu materi sebelumnya ya, yang nanti akan kita gunakan di pembahasan PDB Bernoulli. Nah, apa itu? Ini adalah PDB orde 1 linear. Jadi bentuk umumnya seperti ini, dy per dx tambah pxy sama dengan qx. Jadi ini bentuknya. Nah, ini nanti akan kita gunakan di pembahasan-pembahasan seterusnya. Nah, PDB orde 1 linear ini kita bisa menyelesaikannya dengan menggunakan 3 metode. Ada metode Lagrange, Bernoulli, dan faktor integrasi. Nah, di pertemuan sebelumnya sudah kita bahas dengan menggunakan metode Lagrange, maka kita dapatkan solusinya seperti ini. Y sama dengan E pangkat min ya, integral Px dx kali integral Qx E pangkat integral Px dx tambah K. Nah, oke, jadi bagi yang masih belum paham nanti mungkin bisa dicek di video saya di sini ya. Oke, nah kita masuk pembahasan PDB Bernoulli. Apa yang dimaksud dengan PDB Bernoulli? Nah, jadi PDB Bernoulli adalah PDB yang mempunyai bentuk umum seperti ini. Jadi ada bedanya adalah di sini dengan PDB linear, PDB orde 1 linear itu. Jadi di Y-nya ini. Kalau sebelumnya nggak pakai, ya, ini nggak pakai, ini ada Y pangkat N. Nah, itu syaratnya di sini adalah N-nya bilangan real dan N-nya tidak sama dengan 1. Oke, untuk menyelesaikan ini kita mentransformasikan ya V ya. Jadi V sama dengan Y pangkat 1 pangkat minus N. Jadi nanti tinggal kita tahu N-nya, kita kurangkan ya, 1 dikurang N. Nah, kemudian dengan menurunkan V ini terhadap X, kita dapatkan seperti ini. Ya, dV dx adalah 1 dikurang N dikali Y pangkat 1 kurang N kurang 1, jadi min N ya, dy dx. Terus, nah ini sendiri kalau kita tuliskan dalam bentuk dy dx ini, ya maka nanti kita dapatkan seperti ini. Jadi 1 per 1 dikurang N, Y pangkat N, dp dx. Nah, PDB1 ini, ya, PDB semula yang PDB1 ini, dikali dengan Y pangkat min N, akan diperoleh seperti ini. Ya, gampang melihatnya ya. Jadi nanti Y pangkat N-nya tentu hilang ya, jadi pangkat 0 ya, 1. Oke, ya kita lihat terus berikutnya. Nah, sehingga kalau kita sederhanakan yang ini, PDB ini, akan tulisannya seperti ini, ya. Terus juga kita masukkan semua ya, substitusikan semuanya. Nanti ternyata kan Y pangkat 1 kurang N ini adalah P, ya, jadi P. Jadi nanti yang lain juga diganti. Sehingga nanti bentuknya jadi begini. Nah, ini Y pangkat min N-nya kita apa namanya? Kita ganti ya ini. Oh ya sebenar, ini kan ada bisa dicoret ya. Oke, dicoret ya. Tinggal 1 per 1 kurang N dp dx p dx. Nah, terus kalau kita mau hilangkan 1 per 1 kurang N-nya dari sebelah kiri dp dx-nya tinggal dikali ya. Sehingga kita dapatkan bentuk. Nah, coba perhatikan ini. Nah, perhatikan bentuk dari PDB terakhir ini. Ya, ini sudah merupakan PDB orde 1 linear ya. PDB orde 1 linear. Nah, kalau begitu bisa kita gunakan cara menyelesaikannya dengan cara yang sudah kita pelajari di video sebelumnya. PDB orde 1 linear dengan menggunakan metode Lagrange ya. Oke, jadi ini ya tadi. Jadi kita bisa menyelesaikannya dengan metode Lagrange, Bernoulli atau faktor integrasi. Jadi intinya kita merubah PDB Bernoulli itu menjadi PDB orde 1 linear. Nah, itu tujuannya dulu pertama. Nah, kalau sudah
seperti itu bentuknya, maka kita gunakan salah satu dari metode ini. Nah, kita lihat contohnya. Oke, baik. Jadi kita punya soal dy dx kurang y sama dengan x y pangkat 5. Ini merupakan PD Bernoulli karena sudah memenuhi bentuk umum dari PD Bernoulli ya. Nah, jadi PD ini sudah memenuhi Bernoulli. Nah, kita perhatikan di sini n-nya kan. N-nya adalah 5. Berarti px-nya adalah px itu berarti yang sebelah kiri dari y. Ya, sebelah kiri dari y kan berarti minus 1. Qx-nya apa? Qx-nya berarti yang sebelah kiri dari y pangkat n ya. Ini. Oke, ya. Nah, terus kita menggunakan transformasinya V sama dengan Y pangkat 1 pangkat min N. 1 kurang N. Ya. Berarti 1 dikurang 5. Jadi Y pangkat minus 4. Nah, terus kita gunakan aja dari rumusnya. Apa? Yang rumus yang tadi kita perlihatkan lagi biar kelihatan. Ini ya. dp dx-nya adalah 1 dikurang N px 1 kurang N. Oke, jadi yang menjadi ini patokan kita adalah ini, ya. Oke, tinggal dimasukkan aja. Jadi 1 kurang N. Jadi 1 dikurang 5 kan minus 4. Kali V-nya. Px-nya apa? Minus 1. Kali V. V-nya ini nggak kita ganti. Ya, terus Qx-nya. Qx-nya apa? 1 kurang N dulu. 1 kurang N berarti 1 kurang 5 jadi min 4. Qx-nya apa? Qx adalah X. Jadi ini. Jadi tinggal ini adalah 1 kurang N-nya, ini adalah Px-nya, ini adalah 1 kurang N-nya, ini adalah Qx-nya. Jadi, nah ini sendiri bisa kita sederhanakan lagi dalam bentuk seperti ini ya. Negatifnya kita hilangkan. Jadi dp per dx tambah 4p sama dengan min 4x. Oke, nah kalau begitu kita bisa menyelesaikan PDB ini. Nah, caranya apa? Ini berarti V sama dengan E pangkat min A dikali dengan integral Qx E pangkat A dx tambah K. Dengan A-nya ini adalah integral Px dx. Jadi ini sudah sama dengan bentuk umum dari PDB orde 1 linear sebelumnya. Silakan dicek lagi. Oke, sehingga kita sederhanakan. Px-nya sama dengan 4, berarti A-nya integral dari Px dx, berarti integral 4 dx. 4x. Dan Qx-nya adalah min 4x. Sehingga kalau gitu, rumusnya kan P sama dengan E pangkat min A integral dari Qx E pangkat A dx tambah K. Berarti A-nya kita ganti jadi 4x ya. E pangkat min 4x kali integral min 4x Qx-nya E pangkat 4x dx tambah K. Oke, sehingga ini kita sederhanakan lagi. Jadi ini ya, atau kita tulis ini dulu. Kita sederhanakan yang sebelah ini. Ya, kita pindahkan biar lebih mudah melihatnya. Nah, jadi integral min 4x E pangkat 4x dx. Nah, ini menyelesaikan ini kita gunakan dengan integral parsial ya. Jadi kita keluarkan min 4 dulu jadi yang menjadi perhatian kita nih. Jadi apa? Parsial integral apa? UdV ya. UdV gitu ya. Jadi UdV di apa? UdV itu apa? U kali V kali kurang dengan integral VDU. VDU. Nah, ini ya. Kuning ini. Oke. Jadi ini rumusnya. Jadi kita harus tahu U-nya mana, DP-nya mana. Oke. Nah, dalam hal ini berarti yang menjadi U-nya adalah X, DP-nya adalah E pangkat 4X dx. Nanti tinggal dikalikan. U kali V berarti U-nya X, DP-nya integral dari E pangkat 4X adalah 1/4 E pangkat 4X. Oke, dikurang integral VDU. V-nya berarti ya 1/4 E pangkat 4X. DU-nya berarti karena U tadi sama dengan X, maka DU-nya adalah dx. Nah, ini kita sederhanakan. Min 4 masih ada di sini. Oke, tetap dulu kita tulis. Nah, integral dari ini 1/4-nya kita keluarkan, tambah lagi nanti 1/4 E pangkat 4X. Jadi 1/16 ya, minus. Oke, tinggal kita kalikan min 1/4. Min 4-nya ke dalam, sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, sehingga solusinya tadi
Ya, kita sekaligus menggantikan ini V sama dengan E pangkat min 4X. Kali yang tadi ini kita sudah cari. Jadi V-nya juga kita ganti jadi apa? V tadi transformasikan jadi V sama dengan Y pangkat min 4. Berarti Y pangkat min 4 sama dengan E pangkat min 4X kali, ini hasil yang ini nih. Kita pindahkan ke sini. Oke, tambah K. Ya, tinggal kita kalikan jadi atau kita jadikan pangkat positif Y pangkat min 4 jadi 1 per Y pangkat 4 sama dengan, nah ini kita kalikan ke dalam. Jadi ternyata Y pangkat min 4X kan saling menghilangkan dengan pangkat 4X. Jadi tinggal min X. Ini sama 1/4. Tinggal K-nya kali E pangkat min 4X. Oke, gitu ya. Jadi ini adalah solusinya untuk PDB Bernoulli nomor 1. Gampang ya? Nah, kita lihat contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua, kita menyelesaikan PDB X Y aksen tambah Y sama dengan X Y pangkat 3. Nah, soal ini belum memenuhi bentuk PDB Bernoulli. Karena kalau PDB Bernoulli kan sebelah kirinya nggak ada. Nah, maka langkah pertama adalah kita jadikan dulu. Ya, langkah pertama yang kita lakukan adalah mengubah PDB ke dalam bentuk umum PDB Bernoulli, yaitu, jadi ini ya, berarti sama-sama kita bagi dengan X. Jadi ini hilang. Jadi ini berarti tinggal apa? 1/XY. Nah, ini juga jadi ya. Oke. Nah, ini sudah merupakan PDB Bernoulli. Nah, baru kita lihat dari sini N-nya berapa? N-nya adalah ini. N-nya 3. PX-nya berarti sebelah kiri dari Y. 1/X. QX-nya adalah 1 ya, sebelah kiri dari Y pangkat 3 ini. Nah, berarti transformasinya apa? Berarti Y pangkat 1 kurang 3. Jadi Y pangkat min 2. Oke. Nah, apa yang kita lakukan lagi? Sehingga kita masukkan lagi rumusnya. Berarti kan dP per dx sama dengan 1 dikurang N PX V sama dengan 1 kurang N QX. Itu rumusnya ya. Ya, jadi harus ingat lagi rumus yang ini tadi. Ya, biar apa? Ini ya, dP per dx tambah 1 kurang N PXP sama dengan 1 kurang N QX. Nah, itu yang kita gunakan. Oke, kita lihat lagi soalnya. Oke, sehingga berarti di sini kan N-nya 3. Berarti 1 kurang 3 minus 2. V-nya adalah 1/X kali V. 1 kurang N-nya berarti min 2 kali Q-nya adalah 1. X-nya. Sehingga kita sederhanakan ini menjadi dP per dx adalah min 2X per V sama dengan min 2. Oke, nah ini juga sudah memenuhi bentuk PDB orde 1 linear. Nah, sehingga kita ya dapatkan ya PX-nya tadi 2 per min X, berarti A-nya adalah integral dari ini sama dengan minus 2 ln X minus 2. Jadi nanti bagi Anda yang masih belum paham tentang mencari integral logaritma, mungkin bisa dicek lagi di video saya tentang integral fungsi rasional ya. Jadi nanti saya cek lagi. Nah, ini saya dapatkan ln X pangkat min 2. Nah, Qx-nya adalah min 2. Berarti ini ya. Sehingga V-nya adalah apa tadi? E pangkat min A integral Qx E pangkat A dx tambah K. Oke, tinggal kita jalankan ya. Oke, jadi kita jalankan. A-nya tadi adalah ln X pangkat min 2. Berarti E pangkat min ln X pangkat min 2. Integral min 2. Jadi ini adalah Qx-nya ya. Qx-nya ini min 2. E pangkat ln X pangkat min 2. Berarti pangkat A-nya dx. Nah, kita perhatikan. Nah, ini kalau pangkatnya kita naikkan ke atas kan jadi E pangkat ln X kuadrat. Nah, jadi terus kita ingat lagi sifat prinsip yang kita sudah belajar sebelumnya. Oh, E pangkat ln apa sesuatu misalkan apa X gitu. Itu adalah ini X ya, kita tulis baguskan. X ini sama dengan apa? Jadi ln-nya tinggal coret dengan apanya? E-nya berarti sama dengan X-nya. Ini bisa dibuktikan ya. Jadi yang kita ambil yang ini ya, yang apa namanya? Nah, ini juga sama, berarti ini karena E pangkat ln X kuadrat, berarti tinggal X kuadratnya aja. Nah, ini juga sama, berarti yang tinggal adalah E apa X pangkat min 2-nya aja. Ini. Oke, sehingga kita dapatkan integral dari X kuadrat kali integral dari min yang ini
2 per ya 2 per sorry ini ada kesalahan ya 2 kali ya X pangkat 2 gitu ya. 2 kali X pangkat 2 kali X pangkat min 2 ya. 2 jadi 2 kali X pangkat min 2 atau kita turunkan jadi 2 pangkat X pangkat 2. Ini bukan nggak ada lagi minus ini. Plus ya. Ya. Jadi min 2 per X kuadrat dx tambah K. Jadi saya ulang, X kuadrat dikali integral minus 2 per X kuadrat dx tambah K. Nah, sehingga kalau kita integralkan, integralnya 2 pangkat X kuadrat, berarti itu adalah minus 2 per X atau plus 2 per X tambah K. Oke, sehingga kalau kita kalikan ke dalam jadi dapat seperti ini. Ya. Nah, itu kemudian kita kembalikan V-nya tadi jadi Y pangkat minus 2. Oke, atau kita jadikan pangkat positif jadi super Y kuadrat sama dengan 2X tambah K X kuadrat. Oke, nah jadi solusi PDB tersebut, PDB Bernoulli tadi adalah 1 per Y kuadrat sama dengan 2X tambah K kali X kuadrat. Oke, gampang ya. Nah, jadi intinya kalau kita mengerjakan PDB Bernoulli itu, maka langkah pertama kita harus merubah atau mentransformasi PDB itu menjadi PDB orbit 1 linear. Nah, sehingga nanti baru kita gunakan cara penyelesaian PDB tersebut dengan menggunakan cara di PDB linear orbit 1 itu. Kemudian jangan lupa terakhir harus dikembalikan ke bentuk asalnya ya. Transformasinya jangan lupa dikembalikan. Oke, gitu kira-kira. Ya, seperti biasa supaya pemahaman kita lebih mantap terkait materi yang saya berikan, biasanya saya akan selalu berikan latihan ya untuk memantapkan pemahaman. Jadi ada 3, silakan dikerjakan. Oke, kemudian kalau ada pertanyaan terkait dengan materi, silakan tinggalkan komentar di kolom komentar atau mungkin bisa diskusi di lewat di kolom saja ya, di kolom ya biar nanti bisa dilihat. Oke, terima kasih. Demikian, jangan lupa jika Anda suka video ini, silakan like, komen, subscribe bagi yang belum, atau bunyikan lonceng supaya dapat video-video lainnya yang menarik dari channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.